Banyak hal yang terjadi di tahun 2020 karena mungkin ya salah satunya COVID ini, dan tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi sebagian besar atau bahkan juga mereka-mereka yang harusnya tahun ini wisuda jadi gagal wisuda, banyak proyek yang tertunda atau bahkan juga gagal studi ke luar negeri, di-cut kerja dan lain sebagainya. Dan hal tersebut ya sedikit banyaknya pasti akan mempengaruhi kondisi baik fisik maupun psikis kita. Termasuk juga kondisi kulit. Mungkin kulit menjadi lebih kering, menjadi lebih berminyak, menjadi berjerawat, atau bahkan juga sensitif. Nah, di video kali ini gue bakal sharing mengenai bagaimana caranya dan produk apa saja yang bisa digunakan untuk kulit yang cenderung sensitif dan berjerawat. Dan yang baru di channel ini, hai gue Dulcet. Di channel ini biasanya gue akan ngomongin mengenai skincare, entah itu merekomendasikan atau mereview sebuah produk skincare, atau bahkan juga sharing mengenai fakta menarik atau mitos sekitaran skincare. Cuman karena gue nggak bisa merekomendasikan dan mereview sebuah produk skincare hanya berdasarkan pengalaman pribadi, itu mengapa gue belajar skincare, entah itu dari buku, atau gue juga nonton banyak video skincare, entah itu dari dermatologist seperti Dr. Dry, Dr. Dapin Lim, atau bahkan esthetician seperti Cassandra Bankston, atau dokter lainnya seperti Dr. Mike. Gue tetap suka walaupun dia sepertinya lebih ke umum, atau bahkan orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki background formal di dunia skincare, tetapi mereka tetap ahli seperti Susan Yara, Lia Hugh, bahkan gue juga nonton video-video dari Wistrand TV dan juga Beauty Within. Kalau Indonesia, skincare gurus kita punya Mbak Afi Asegaf sama Pak De Danang Wisnu. Mereka jaminan mutu. So, sebelumnya gue mau minta ke kalian untuk tidak skip video ini. Silahkan nonton dari awal sampai akhir. Karena gue sangat khawatir kalau misalkan kalian skip video ini ada informasi yang tidak sampai. Oke, sebelum ke produknya, hal yang pertama yang harus kita tahu dan selalu gue notice juga adalah tahu dulu kondisi kulit wajah kita. Nah, akhir-akhir ini kulit wajah gue menjadi lebih sensitif dan berjerawat karena yang gue bilang tadi banyak banget hal yang terjadi, dan gue termasuk orang yang terkena dampaknya cukup parah. Gue sangat stres luar biasa. Akhirnya hal tersebut menyebabkan kerusakan pada kulit wajah gue, dan penyebab daripada masalah kulit wajah gue penting ya untuk tahu penyebabnya dulu. Walaupun mungkin kalian tidak cukup yakin, setidak-tidaknya kalian bisa menerka-nerka ataupun mengira-ngira penyebab daripada kondisi kulit kalian ataupun masalah kulit kalian seperti apa. Karena dengan demikian ini akan lebih memudahkan mencari penanganan yang paling sesuai. Karena beda penyebab akan beda juga cara penanganannya. Nah, penyebab kulit wajah gue yang berjerawat ini sendiri sepertinya karena stres. Apakah gue cukup yakin? Gue cukup yakin. Pertama, karena gue stres. Yang kedua, memang jerawat-jerawat yang muncul di kulit wajah gue sendiri, melihat dari segi pemetaan jerawat, salah satu faktor penyebabnya adalah stres itu tadi, atau hormon yang tidak stabil. Itu muncul di bagian rahang gue, ada di bagian jidat gue, juga ada di bagian telinga gue. Sangat mengganggu. Dan untuk penyebab kulit wajah gue yang cenderung sensitif, sepertinya ada dua faktor. Faktor yang pertama adalah gue sering mandi dengan menggunakan air hangat hampir tiap hari, karena gue nge-gym di sore hari, dan setelahnya sekitar ya di petang hari gue mandi dengan menggunakan air hangat. Tujuannya supaya gue nggak masuk angin. Tapi ternyata di samping sisi positif ada sisi negatifnya juga dengan menggunakan air hangat ketika kita mandi, apalagi ketika kita mandinya setiap hari. Karena dengan demikian minyak alami, protein, atau bahkan lemak yang ada di kulit wajah kita bisa terkikis. Artinya kita akan kehilangan kelembaban kulit. Dan ketika kulit kita kehilangan kelembabannya, si kulit akan komplain ya, dengan cara kulit menjadi lebih kering atau bahkan juga sensitif. Nah, penyebab kedua kulit wajah gua yang cenderung sensitif ini juga karena penggunaan produk skincare yang kurang tepat. Jadi gue pakai acid toner atau exfoliating toner bersamaan dengan serum vitamin C. Gue pernah bikin videonya untuk bagaimana caranya mencerahkan wajah dalam 30 hari, yaitu salah satunya dengan menggunakan acid toner dan serum vitamin C. Di satu sisi hal tersebut berhasil, artinya dapat mencerahkan kulit wajah gue selama 30 hari. Sisi lainnya, ketika itu digunakan setiap hari dan dalam jangka waktu panjang, dapat membuat kulit wajah gue menjadi lebih cenderung sensitif. Kenapa? Karena acid toner itu sifatnya kan dia mengeksfoliasi, artinya dia dapat membantu mengangkat sel kulit mati di kulit wajah kita, dan kulit akan menjadi lebih tipis. Begitupun dengan serum vitamin C.
salah satu sifatnya dia cenderung mengeksfoliasi juga. Jadi ketika kedua hal ini digunakan secara bersamaan akan terjadi over eksfoliasi, dan hal-hal yang dilakukan secara berlebihan tentu saja tidak baik. Itu yang membuat kulit wajah gue menjadi lebih sensitif. Nah, setelah kita tahu kondisi kulit wajah kita dan penyebabnya, sebelum ke produknya lagi, gue menghabiskan waktu sekitar 2 minggu, 10 sampai 2 minggu, 10 hari sampai 2 minggu untuk notice, untuk tahu kondisi kulit wajah gue yang cenderung ke arah sensitif. Caranya ya, gue browsing dan gue juga melihat kalau misalkan kulit wajah gue lebih mudah kemerahan, gue cuci muka pun menjadi lebih mudah kemerahan, kena sinar matahari sedikit jadi gampang kemerahan, ataupun gue juga merasa ada sensasi terbakar ketika gue pakai serum, dan hal lain sebagainya. Sebenarnya nggak cuma di wajah sih, sampai ke leher dan sampai ke dada juga, karena mungkin bagian-bagian ini juga termasuk bagian kulit yang tipis. Nah, setelah kita tahu penyebabnya apa, barulah kita masuk ke produk yang akan kita pakai. Gua menghabiskan waktu sampai 3 minggu untuk trial error, artinya mencoba menggunakan ada produk yang tidak cocok, dan syukur alhamdulillahnya sih tidak banyak waktu sebenarnya untuk 3 minggu untuk trial error. Langsung saja, produk yang pertama yang gue gunakan adalah sabun wajah dari brandnya Garnier. Ini yang Pure Active Sensitive Anti-Acne Cleansing Gel. Ini waktu gue beli, dia belum ada di toko fisik. Gue harus beli ini di official store Garnier di Shopee. Harganya sekitar sampai 40.000 untuk 100 ml. Tapi sekarang udah ada di Indomaret. Kadang promo juga. Nah, si sabun wajah ini dia memiliki beberapa klaim. Klaim yang pertama adalah no skin discomfort, artinya dia tidak membuat kulit menjadi terasa lebih kering setelahnya, karena biasanya sabun wajah yang ditujukan untuk kulit berjerawat akan bikin kering, akan terasa lebih kering supaya si jerawatnya juga lebih kering. Cuman ini tidak demikian, karena secara teksturnya pun dia gel. Sabun wajah bertekstur gel ini biasanya dianggap lebih lembut untuk orang-orang yang memiliki kulit yang berjerawat daripada sabun wajah yang sifatnya foamy atau juga creamy. Klaim lainnya adalah oil free formula, artinya dia tidak dapat menyumbat pori-pori wajah. Karena ketika pori-pori kita tersumbat, maka akan menghasilkan atau menyebabkan masalah kulit lainnya seperti jerawat. Lainnya juga adalah dermatologically tested for sensitive acne prone skin. Gue pernah menyinggung mengenai apa itu dermatologically tested. Ya setidaknya produk ini telah dicoba oleh dermatologis di beberapa subjek, dan subjek-subjek tersebut memberikan reaksi yang positif, kebanyakan positif. Hal lainnya juga dia punya klaim hypoallergic kalau nggak salah, artinya kemungkinan dia dapat menyebabkan alergi di beberapa orang itu sangat rendah. Untuk sebuah produk yang ditujukan untuk kulit sensitif dan berjerawat, menurut gue ini recommended. Pertama karena ya dia memiliki beberapa klaim yang menarik. Ditambah juga ada beberapa ingredients seperti witch hazel extract plus purifying zinc, juga dia punya salic alba bark extract, di mana kandungan-kandungan ini dia bersifat antibakteri, dia juga dapat membantu meredakan peradangan, membantu menenangkan kulit yang sensitif, kemerahan atau bahkan juga iritasi, dan dia juga kaya akan antioksidan, cocok untuk kulit-kulit yang cenderung sensitif dan berjerawat. Karena biasanya produk yang ditujukan untuk kulit sensitif dan berjerawat harganya akan sangat lumayan mahal, dan termasuk juga sabun wajah. Jadi yang paling penting menurut gua adalah sebuah produk ini, yang paling penting setidak-tidaknya sebuah produk tidak menyebabkan atau tidak menimbulkan efek negatif di kulit wajah kalian. Nah, untuk produk selanjutnya adalah pelembab yang biasa gue gunakan di siang hari. Ini dari brandnya Namira. Ini yang variannya Pure Radiance Glow Perfecting Day Cream SPF 30 PA+++. Gue beli di official store-nya Namira, harganya sekitar 30.000 untuk 20 gram. Di Shopee juga tentunya. Jadi please Shopee suatu saat sponsorin video gue. Nah, ini sebenarnya bukan produk khusus yang ditujukan untuk kulit yang berjerawat, tetapi menurut websitenya skincharisma.com dia masih bisa digunakan untuk kulit yang cenderung sensitif. Jadi yang harus dipahami juga adalah tingkat sensitivitas seorang itu berbeda-beda. Gue bisa mengklaim kalau kulit wajah gue ini cenderung sensitif, artinya belum sensitif. Cenderung sensitif di pertengahan, sangat sensitif, atau bahkan super sensitif. Ini berbeda-beda. Ini akan sangat bergantung daripada penyebabnya itu sendiri.
Nah, dari segi tekstur, dia teksturnya krim dan sangat mudah diratakan dan juga sangat mudah meresap, ditambah memiliki kandungan vitamin B3 atau niacinamide, di mana kandungan ini sudah terbukti dapat membantu mencerahkan kulit wajah dan juga menyamarkan noda hitam. Salah satu ingredients yang menarik juga adalah Nelumbo nucifera atau ekstrak lotus, di mana kandungan ini jarang gue temukan di skincare lainnya yang pernah gue coba. Dari si lotus ini dia dapat membantu menenangkan kulit, menjaga kelembaban, memberikan hidrasi. Artinya kulit wajah kita juga tidak stres karena dia punya klaim no stress skin. Artinya dia dapat memberikan kulit kenyamanan dengan memberikan hidrasi. Karena ketika kulit wajah kita terhidrasi dengan baik, ya akan terhindar. Artinya akan sangat minimal kulit wajah kita terkena problem. Dan juga punya SPF 30 PA+++, di mana ini penting untuk digunakan di siang hari guna mencegah kerusakan yang ditimbulkan oleh sinar matahari yang mengandung UVA dan UVB, di mana kedua sinar tersebut dapat mengakibatkan kerusakan di kulit seperti kulit jadi kusam, kulit terbakar, atau bahkan flek. Kalau udah ngomongin flek, ini udah nggak bisa ngomongin skincare, man. Kita harus pergi ke dokter kulit untuk melakukan beberapa treatment. Jadi gunakanlah produk UV protection, entah itu pelembab SPF atau bahkan juga sunscreen. So please keep in mind. Nah, produk selanjutnya yang gue pakai adalah pelembab di malam hari. Ini dari brandnya Wardah, Nature Daily Aloe Hydra Mild Moisturizer Cream. Belinya di official store-nya Wardah juga, masih di Shopee, harganya sekitar 20.000 untuk 40 ml. Again, ini bukan produk yang ditujukan untuk kulit sensitif dan berjerawat. Jadi gini, logikanya ketika gue tahu bahwa penyebab kulit wajah gue yang cenderung sensitif ini karena penggunaan produk yang kurang tepat, stop. Berarti yang harus dilakukan adalah stop penggunaan produk tersebut. Ketika gue tahu bahwa salah satu penyebabnya adalah dengan sering mandi air hangat, stop hal tersebut. Skincare kan sifatnya membantu, jadi fokus gue saat ini adalah gimana caranya membuat bare skin kita atau lapisan kulit terluar kita tetap sehat. Karena dengan bare skin yang sehat, itu akan meminimalisir terjadinya kerusakan pada kulit. Itu mengapa gue menggunakan pelembab. Dan pelembab ini sebenarnya ya, kalau misalnya kalian nggak punya concern, nggak punya masalah kulit, dan kalian cuma butuh untuk melembabkan, ini udah nggak bisa ditolak sih. Harganya sangat terjangkau dan kemasannya pun besar. Salah satu atau beberapa ingredientsnya dia punya olive oil atau minyak zaitun, dan minyak zaitun ini merupakan minyak yang luar biasa, digunakan untuk banyak hal, entah itu untuk kesehatan, bahkan juga skincare. Dia dapat memberikan kelembaban di kulit wajah yang baik dan juga mempertahankan kelembaban tersebut. Dia juga memiliki aloe vera tentu saja. Dan aloe vera ini dapat membantu menenangkan kulit, memberikan kelembaban di kulit. Otomatis kulit wajah kita akan terasa lebih halus dan terasa lebih lembut. Nah, sebenarnya kedua produk ini dia masih memiliki fragrance walaupun nggak memiliki alkohol, sedangkan si sabun wajahnya ini dia masih punya alkohol dan fragrance juga. Cuman gini, kalau misalnya kita ngomongin alkohol sama fragrance, banyak orang yang menghindari kedua komposisi ini karena dianggap berbahaya untuk sebagian orang, terutama untuk orang-orang yang memiliki kulit sensitif. Cuman sebenarnya kita juga harus melihat nih jenis alkohol yang digunakan ini apa, dan juga fungsi dari si kandungan tersebut itu dalam sebuah skincare untuk apa. Yang paling penting kan kayak dosisnya tepat dan fungsinya juga seperti apa, karena nggak mungkin dalam sebuah produk skincare ingredientsnya cuma alkohol sama fragrance doang. Intinya kita lah yang tahu tentang kondisi kulit wajah kita sendiri, apakah kita bisa mentolerin atau tidak. Ketika bisa ya gunakan produknya, ketika tidak bisa ya jangan digunakan produknya. Skincare ini kan sifatnya membantu dan akan sangat membantu ketika kalian menggunakan produk yang tepat dan penggunaan yang benar. Tetapi nggak bisa bikin magic in a second. Dan hal yang lain harus diperhatikan juga adalah seimbangkan dengan makan yang cukup serat, minum air putih, manajemen stres, dan juga tidur. Karena itu yang akan membuat skincare kalian bekerja dengan optimal. So itu dia, mudah-mudahan di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Mohon maaf kalau misalkan cara penyampaiannya kecepatan ataupun mungkin kurang jelas. Please sharing di kolom komentar atau bahkan bisa DM Instagram gua di _kalangadul. Gua sangat-sangat berharap video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. So ya, bye. Jangan lupa untuk minum air putih.
Oh,